Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir menyampaikan hadis ke-28 tentang mendengar dan taat pada penguasa dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih Irban bin Syariah radhiyallahu taala anhu qala wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallam mau'idatan wajilat ainha qulbu wa darafata minha quyuna wa qulna ya Rasulullah ka'anna mau'idatan mawaddi fa'awsina qal usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abadun fa'innahu man ya'is minkum wa syayarah tilafah kasiran fa'allakum bisunnatin wa sunnatin khulafa'ir rasyidin mahdiyina wa du'alaiha bin najid wa iyyakum wa muhaddatsatil umur fa in kullu bid'ati dhalalah rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hasan sahih. Dari Abu Najih Irban bin Syariah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat yang menyebabkan hati kami bergetar dan air mata berlinang. Maka kami mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah pesan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka berilah kami wasiat. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh serta taat pada penguasa. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi. Dan sesungguhnya orang yang hidup antara kalian sepeninggalanku, niscaya dia akan mendapat perbedaan yang banyak. Maka ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, dan hindarilah kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini diwasiatkan oleh Rasulullah SAW dua hal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yakni saat mengucurkan air mata dan saat meneteskan darah seorang hamba karena jihad di jalan Allah. Tapi kalau tidak bisa berjihad, maka banyaklah meneteskan air mata karena Allah Ta'ala, termasuk menangis saat membaca dan mendengar bacaan Al-Quran dan sholawat. Itu menandakan lembutnya hati, mencerminkan hati yang dirahmati oleh Allah. Di sini Al-Fakir akan menyampaikan dua poin yang bersangkutan dengan hadis di atas. Poin pertama, diikuti sunnah dan ditinggalkan bid'ah. Ibnu Rajab berkata, bid'ah yang dimaksud ialah segala perkara yang diada-adakan dalam syariat yang tidak memiliki dalil asal. Apabila perkara tersebut dimiliki dalil asal, maka bukan dikategorikan bid'ah dalam terminologi syariat, walaupun masuk dalam kategori bid'ah dalam etimologi. Berdasarkan jurnal internasional yang saya kutip dari Rosni binti Wasir tahun 2019, Al-Taftani 792 Hijrah di dalam kitab Arba'in An-Nawawi menguraikan tentang ciri-ciri firqah yang yaitu 1. Firqah yang benar berbanding 69 firqah yang lain.
Firqah yang benar itu mempunyai zahir yang dinamakan sebagai syariat, yaitu sesuatu yang disyariatkan kepada orang awam. Ia juga mempunyai batin yang dinamakan sebagai thariqah, yaitu satu manhaj bagi golongan yang khusus. Ia juga mempunyai khulasah yang dikhususkan dengan hakikat, yaitu tangga kepada golongan yang paling khas. Yang pertama, zahir adalah bagian badan untuk berkhidmat. Yang kedua, batin adalah bagian hati untuk ilmu, makrifat dan hikmah. Dan yang ketiga, khulasah adalah bagian untuk ruh, untuk al-musyahadah dan al-ru'yah. Al-Taftazani seterusnya memetik kata-kata Al-Qusairi. Syariat adalah istilah untuk ubudiyah kepada Allah Ta'ala, dan hakikat adalah untuk al-musyahadah kepada Allah Ta'ala. Setiap syariat yang tidak berdasarkan kepada hakikat adalah sesuatu yang tidak boleh diterima, dan setiap hakikat yang tidak diikat dengan syariat tidak akan berhasil. Maka syariat berdiri dengan apa yang dituntut, dan hakikat pula melihat apa yang ditentukan, apa yang ditakdirkan, apa yang tersembunyi, dan apa yang zahir. Syariat juga mewajibkan manusia untuk patuh kepada Allah Ta'ala, dan hakikat syariat adalah dari sudut manusia itu mengenal Allah Ta'ala, mewajibkan dia mengikuti perintah-perintahnya. Dan poin kedua, taat dan patuh pada penguasa atau pemimpin selama bukan kemaksiatan. Ketundukan dan kepatuhan merupakan bagian dari hak seorang pemimpin yang wajib ditunaikan oleh rakyatnya. Hak ini telah termaktub dalam Al-Quran. Allah berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat ke-59 yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulul amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Dari ayat di atas Allah menyebutkan ulul amri atau pemegang kekuasaan, padahal kekuatan kepadanya sudah termasuk dari bagian ketaatan Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap ulul amri begitu penting untuk diperhatikan. Betapa pentingnya hal ini, bahkan Nabi pun memerintahkan untuk mendengar patuh dan taat walaupun yang memimpin adalah seorang budak. Ucapan ini disebut oleh Nabi sebagai bentuk penekanan. Para ulama telah sepakat bahwa seorang budak tidaklah pantas untuk menjadi khalifah. Hadis ini berarti perintah untuk menaati penguasa walau ia penguasa yang tidak pantas. Jika pemimpin kita kurang kompeten, harus tetap dihormati, namun tidak boleh taat dalam maksiat. Dan sampaikan kritik kepada pemimpin dengan adab yang baik tanpa mencela. Para sahabat pun senantiasa mengingatkan satu sama lain terkait permasalahan ini. Suwaid bin Haflah bercerita, Umar memegang tangan saya serasa berkata, wahai Abu Umayyah, saya tak tahu, mungkin saja kita tidak bertemu lagi setelah hari ini. Bertakwalah kepada Tuhanmu hingga hari engkau berjumpa dengannya seakan-akan engkau melihatnya. Taatilah pemimpin walaupun ia adalah hamba sahaya dari Habasyah terpotong kaki dan tangannya. Jika kamu dipukul, maka sabarlah. Jika engkau dihina, bersabarlah. Jika ia perintahkan sesuatu perkara yang dapat mengurangi agamamu, maka katakanlah, aku taat dengan darahku, tidak dengan agamaku. Serta janganlah engkau meninggalkan jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kultum pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fa afiyatan fil sajad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lantal hisab. La Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahhil ala kulli bijaim basirin nadir. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmat wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits la ilaha anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Ya ayat wa nafsun mata'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.